itu habitat, hangus. Hangus itu berarti mungkin ada tetapi hangus, ada sesuatu yang membakar. Itulah kenapa sering dikatakan sayang ya kafir padahal tegar perilaku. Itu pegang dulu ya, karena nanti berkaitan dengan bolehkah kita menjadikan orang-orang kafir berkelakuan baik itu sebagai wali, sebagai teman, sebagai pemimpin. Jadi memang tidak dapat dipungkiri orang-orang kafir itu ada yang berkelakuan baik, jujur, adil, suka menolong. Bahkan dibanding kita, cara menyayangi istrinya lebih baik, cara mendidik anaknya lebih baik, berperilaku ke tetangganya lebih baik. Tapi apapun kebaikan itu, kebaikannya ada, tapi habitat, pada akhirnya terbakar dan hangus. Sedangkan kita seala-alani wong mukmin, berapapun amalnya tetap ada yang bisa dibawa. Nah, maka sekarang kita lanjutkan sampai ayat 23. Alam taro. Nah, sekarang Nabi Muhammad yang ditanya. Alam taro ilal ladina utu nasibam minal kitabi ila kitabillahi liyahkuma bainahum summa yatawalla fariqum minhum wa hum mu'ridun. Alam taro, bagaimana pendapatmu Muhammad? Nabi Muhammad diminta untuk memberikan opini. Berarti opini itu diberikan pada sesuatu yang sudah jadi kebiasaan. Jadi kebiasaan orang itu yang dikomentari. Kalau sesuatu belum terjadi, apa yang dikomentari? Alam taro, bagaimana pendapatmu Muhammad? Alladzina utu nasibam minal kitabi, terhadap orang-orang yang menjadikan kitab baik Injil maupun Taurat itu sebagai suatu bagian. Mereka mengajak, berarti yang diajak penganut kitab itu, bisa penganut kitab Taurat, bisa kitab Injil. Yad'una ila kitabillahi, agar mereka itu diajak untuk memegang teguh kepada kitab Allah, liyahkuma bainahum, untuk dijadikan hukum hujah. Tapi apa yang terjadi? Summa yatawalla fariqum minhum wa hum mu'ridun. Sebagian membangkang dan berbalik arah. Itu gimana? Hai Muhammad, opininya, pandangannya. Ada orang yang memegang teguh Taurat, memegang teguh Injil, tapi giliran diminta untuk menegakkan sebagai hukum nggak mau. Gimana? Pandangan kamu wanten aman, paham Pak Rohali? Belum. Ada orang
mengaku Pancasilais, tapi satu pasang nggak mau dilaksanakan, 2 pasang, 3 pasang, kok berani sehingga orang ini lah saya mah berpancasila 3 pasangan, tapi mengaku Pancasilais. Pernah kita bahas sebetulnya waktu Sultan Bakor, mengaku berislam tapi khusus ayat poligami enggak lah. Itu kan nggak mau ibu-ibu yang anti poligami itu disebut anti Quran, bahkan merasa sangat memegang teguh Quran, tapi khusus ayat poligami enggak. Kok bisa? Tapi yang dilakukan ibu-ibu kita tidak separah Bani Israil, baik dari kalangan Injil maupun dari kalangan Taurat. Kenapa? Karena kalau Bani Israil, maka Taurat atau Injil yang dirubah-rubah, diganti-ganti, sehingga kita yakini Taurat yang ada sekarang maupun Injil yang ada sekarang itu sudah tidak asli, karena sudah dirubah, sudah diganti agar disesuaikan dengan selera mereka, hawa nafsu mereka. Nah, ini uniknya Quran ini dipastikan masih asli. Memang Quran masih asli, tidak ada yang diganti. Nah, yang jadi masalah cara melaksanakannya diganti, tidak utuh. Jadi kelakuan Bani Israil memang tidak kita laksanakan. Quran yang ditaati paling hadis ya, yang kita dipakai. Tapi kita belum siap melaksanakan seluruh isi Quran. Kenapa? Maka dijawab oleh Allah, dzalika maqanon itu berarti begitu itu. Dzalika bi annahum qalu lan tamassana naru illa ayyaman ma'dudat wa gharrahum fi dinihim ma kanu yaftarun. Dzalika, hal itu, memilah-milah kitab yang senang dilaksanakan, yang tidak senang tidak dilaksanakan, yang senang tidak dicoret, yang tidak disenangi dicoret, yang senang tidak diganti, yang tidak disenangi diganti. Itu kan ngelunjak Allah. Kok berani? Dalika, demikian itu, bi annahum bisa babia, oleh sebab mereka itu qalu. Nah, qalu itu artinya kan artinya ngomong. Kita mah itu ngomong enggak? Itu maksudnya berpendirian, berpendapat, berpendirian. Kayak Pak Rohani bersumpah demi Allah, berpendirian. Bi'annahum, karena atau oleh sebab mereka itu qalu, berpendirian, lan tamassana, mual bakal nyenggol, mual bakal nyentuh kami annaru neraka illa ayyaman ma'dudat, kecuali pirang-pirang di. Ini juga sudah kita bahas di Al-Baqarah. Oleh mereka dihitung bumi ini usianya cuma 7.000. Sekarang tahun berapa sekarang? Lah tahun apa Masehi ya? 2000, berarti baru 2000 tahun, masih ada sisa 5.000 tahun. Per 1.000 tahun jatah orang Bani Israil itu sedina ning neraka.
Sehingga 7.000 dibagi 1.000 berapa ya? 7. Buat orang Yahudi yang tahu, yang hidup di abad berapapun, itu paling banyak neraka itu tersedia 7 hari. Kan tidak mungkin orang hidup di 2 abad kan. Berarti ya paling tinggal digilir. Ada yang di neraka hari pertama sampai hari ke-7. Dari 1.000 tahun orang hidup berapa tahun? Paling lama kan 100 tahun. Haji Muhammad itu 100 tahun. Hitung puluh. Berarti 1.000 dibagi 100 berapa? 10. Kira-kira 10 menit lah. Apa 10 jam ya? Ini nerakanya. Ini mah itu hitungan Yahudi. Wih, seorang amat ya. Jadi orang Yahudi itu apes-apesnya hanya di 1 hari. Di 1 hari, bukan 1 hari. Di neraka di 1 hari itu entah berapa waktunya. Entah 10 jam, entah 10 menit. Ini qaul pengakuan mereka. Illa ayyaman ma'dudah. Ayaman itu jamak siqal, paling kecil 3 angkanya, paling banyak nggak nyampe 10, berarti sekitar 3 sampai 9. Nah itulah ayaman, sama dengan ayyaman ma'dudah syahrul Ramadan. Wa gharrahum fi dinihim ma kanu yaftarun. Mereka itu hanya akan tertipu dalam agama mereka. Agama yang mana itu? Agama yang meyakini mereka cuma tinggal di neraka beberapa saat. Bimakan yang karun, dengan apa yang mereka ada. Lah nggak ada aturan begitu, mah versi mereka. Tidak ada aturan seperti itu versi mereka. Fa kaifa idza jama'nahum liyaumin la raiba fihi. Iki kayaknya wis deh iki. Wis apa programnya? Belum. Kok ayat kayak padu bahaya. Ayat berulang. Ulang-ulang. Iya, Asa-asa. Fa kaifa idza jama'nahum liyaumin la raiba fihi wa wufiyat kullu nafsin ma kasabat wa hum la ya'lamun. Bagaimana ini pembuktiannya? Cara membuktikan siapa yang rugi, siapa yang untung. Kalau kita udah yakin siapapun yang amalnya bid'ah, mengada-ada, itu pasti habitat, hangus, pasti rugi. Tapi Allah ingin membuat satu challenge, tantangan. Fakaifa, bagaimana itu ya ceritanya? Idza manakala. Nah ini idanya jangan apa dulu. Ada idal faridah, istri saya. Ada lagi nggak ida yang lain? Ada indah, anaknya Beh. Idza jama'nahum, manakala kami kumpulkan mereka di pada masyar yaumin, pada hari la raiba fihi, yang sudah tidak diragukan lagi. Menarik itu, la raiba fihi, yang sudah tidak diragukan lagi, bahkan oleh Yahudi sekalipun. Jadi Yahudi juga meyakini hari pengumpulan itu yang kita sebut pada mahsyar. Wa wufiyat kullu nafsin. Tuh, dari wa wufiyat timbul kata wafat. Kita nganggapnya mati. Wa wufiyat itu artinya dipenuhi. Apa ya? Dicukupi. Wa wufiyat kullu nafsin.
maka setiap orang wufiat dicukupi, dipenuhi, maka sabat dengan apa yang mereka usahakan di dunia. Kalau di dunia sholatnya 1000 wufiat, maka dipenuhi ganjaran 1000 salat. Lamun urus salat nah keganjaran. Tapi kalau salatnya bid'ah hangus, tetap disebut wufiat, maka orang disebut wafat. Wis cukup waktu beramal, kita nyebutnya kalau melakukan bid'ah tapi dia memang tidak tahu yang dia yakini benar dari kiainya. Tidak tahu mah tetap halus, tapi diampuni Allah. Oh tidak tahu. Ya seperti orang-orang tua saya dulu, mana ngerti karena belum ngaji begini. Saya itu begini ya, tidak yakin, tidak tahu, tidak percaya, tidak tahu. Sudah selesai agama. Yang ada itu hawa nafsu. Tahu dari mana? Pada saat uang tuanya orang ini warga ngaji di sini kiai, kupingin ngerubah kiai lain nyala. Tapi hawa nafsunya menyebabkan tidak mau berubah. Jadi kita mengandel. Maksud saya kasihan banget kalau sampai melihat budi. Lah, yang untung mah parohani keburu sadar setelah melihat orang-orang tua kita tidak beruntung. Yang untung mah kita. Nah, yang jadi masalah, apakah orang setelah kita akan dibiarkan tidak beruntung seperti orang tua kita? Kan karena doang. Kemarin juga Bu Neng Endah Yati menceritakan gimana nasib ibu saya, masih terkepung bid'ah. Saya nasihati, menarik, tapi nggak mau tahu. Justru kalau saya boleh ngomong, gara-gara dinasihati Bu Neng Yati Endah, maka hanuslah amalan. Allah mengutus Rasul namanya Bu Neng Yati Endah untuk mengingatkan. Ternyata tidak mau menggubris. Jadi demi Allah, saya yakin tidak pernah telat Allah mengutus Rasul pada siapa. Walaupun Rasul terakhir adalah Nabi Muhammad. Siapa aja yang bisa para hali diutus Allah untuk orang tuanya, sebagaimana Bu Neng Yati Endah juga pada dasarnya adalah utusan Allah untuk orang, untuk ibunya. Maka Bu Neng gelisah. Besoknya japrinya ada bahasa 2 hari. Saya bilang sampai berapa hari pun saya japri tidak bisa menyenangkan hati Bu Neng Yati Endah. Uang perkara ini ditahan Allah. Jadi nggak bisa menawar dia. Sepanjang yang saya tahu, Bu Neng Yati Endah beruntung dan orang tuanya tidak beruntung. Nah, Pak Rohali mengatakan kasih itu hidayah Allah. Banyak yang tidak kasih orang tua, lalu tidak mengambil yang tidak. Kul, hati-hati, ini kita mulai masuk doa yang unik. Oleh karena itu, setelah melihat begitu rumitnya ya, pada akhirnya kita hanya tidak boleh berjudi, terserah mungkin pada masa, nggak boleh. Kita harus yakin ya. Kul, maka katakanlah Muhammad, Allahumma malikal mulk tutil mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair
innaka ala kulli syai'in qadir. Ini doa unik, doa untuk menunjukkan ya Allah, pada akhirnya Engkau pemilik segala sesuatu di padang mahsyar nanti. Saya selepas mati nggak punya daya upaya, tapi kan nggak mungkin ngomongnya setelah mati, kan harus sebelum mati. Ya Allah, tolong jagain saya. Ini doanya, kita bahas dulu doanya. Allahumma, dalam tradisi Al-Quran, bapak-bapak, ibu-ibu, sebetulnya nggak ada Allahumma ini. Adanya Rabbi, paling banter Rabbana, satu ya. Itu menunjukkan para dekat Rabbi, bahkan ianya dibuang. Jadi jangan pakai ya. Kan di Quran lebih banyak begini ya, Rabbi kan asalnya Rabb di Rabbana, atau kadang-kadang Rabban. Ininya nih dibuang nih. Ya. Sebab ya ini munada, nyenyeluk, memanggil seolah aduh. Ya ayyuhalladzina amanu aduh. Allah ya aduh, bening dikah. Pengen tadi adoi Allah. Nah, kita nggak pengen dijauhi Allah, maka kita juga jangan mengesankan Allah itu jauh dengan menggunakan ya. Kita buang tuh. Maka dibuat Robbi. Di Quran rata-rata kan gitu. Robbi, Robban. Tapi ada juga yang Allahumma, diantaranya ini nih. Ya, Allahumma. Ini jarang-jarang nih. Apa sih Allahumma ini? Sebenarnya apa? Wallahu a'lam bishawab, nih yang benar mana ya? Apakah iya atau ini konon itu berasal dari Allahu salah gitu. Tapi rumah lu bukan ibu rumah. Ini mah konon ya. Satu berasal dari ya plus Allah. Lalu ianya ini kan dirubah di belakang menjadi Allahu ya. Sehingga ini diganti menjadi Allahumma. Konon. Tapi apapun dengan Allahumma ini berarti mengandung ya enggak? Ya. Mengandung ya. Tidak sependek atau sedekat Rabbi. Itu satu versi. Tapi ada juga pendapat yang menyebut Allahumma itu Allah plus amma, sama dengan kata amin. Amin apa artinya amin? Amin. Amin arahkanlah. Maka imam itu amma, adalah orang yang mengarahkan. A-nya dua harkat kan? Amin, bukan amin. Lah amma. Ini bunyian tadbirnya asalnya. Ini mah pembentukan dulu. Allahu amma. Allah amma, ya Allah arahkanlah supaya sampai pada kemakbulan doa. Maka sehingga menjadi Allah alam bisawab ya. Yang jelas
tidak sedekat kesannya dengan Robbi. Ya Robbi. Di Quran jelas ya Allahumma di Quran ya. Ini kan kita baca. Allahumma malikal mulki. Artinya sebetulnya tradisi di Quran mengajarkan pada kita doa itu dengan menggunakan Robbi atau Robbana. Jangan go ya Allah. Cuma karena kita rasa bahasa Indonesia ini kebiasaan, ya Allah, ya Allah. Padahal kalau di tradisi Qurannya Tuhan, Allah, Allah kita, Allah pura tegar ya, Allah puji. Mana Rabbana, nggak usah pakai ya. Nah yang ini ada kasus doa yang termasuk langka sebetulnya. Allahumma jarang, tapi harus kita baca. Allahumma ya Allah. Tuh, akhirnya artinya ya Allah. Ada unsur ya-nya. Ya. Malikal mulki. Zat maha memiliki kepemilikan. Malikal mulki, zat yang maha memiliki kepemilikan, baik kepemilikan di zaman dunia maupun kepemilikan di zaman akhirat. Membuktikan kita tidak punya apa-apa. Yang kita miliki adalah pinjaman dari Allah di dunia ini, apalagi di akhirat. Ya. Malik berkaitan dengan dua hal. Satu, memiliki. Dua, menguasai. Memiliki berarti memiliki barang. Barang apapun yang kita gunakan, kita miliki, kita kuasai, itu pada dasarnya milik Allah. Apa barang yang kita kuasai? Semuanya, bahkan mata aja itu milik Allah. Itu artinya malik juga. Tapi malik juga berarti menguasai. Nggak mungkin menguasai barang, tapi menguasai orang. Nah kita ini makhluk hidup semuanya dikuasai Allah. Nasib kita nih dikuasai Allah. Itu yang dimaksud dengan malikal mulki. Termasuk kekuasaan kita. Ya, kekuasaan kita. Apa kekuasaan kita? Paling gampang jabatan suami. Paling tinggi jabatan presiden. Orang jadi presiden jumlahnya kan satu, berarti presiden barang langka, maka disebut mulia, disebutnya aizzatun. Semakin sedikit yang punya itu mulia, maka disebut aizzatun. Perhatikan, orang kalau terbatas itu akan berusaha bertahan. Yang jadi suaminya Bu Ida cuma saya. Saya yang terpilih. Saya yang berkuasa terhadap Ida istri saya. Maka saya merasa harus bertahan. Nggak banyak yang bisa dapat jadi suami. Bukan karena peraturannya satu. Saya bertarung bulan kan kedemen nih. Sampai jalan bantuan batu sengaja dicengkerin segala. Mantannya orang pelabuhan. Ada pertarungan. Belum lagi ada rival saya senior GMN. Dia senior istri dia. Tapi yang terpilih saya dan terbatas cuma saya. Maka saya bertahan. Maka cara Allah mencabut kekuasaan orang
dengan cara mengambilnya itu dengan cara mencabut. Itu yang dimaksud dengan tungtil izz, ya gitu ya. Tungtil mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya. Allah memberikan kekuasaan, maka dengan izin Allah saya jadi suaminya, dengan izin Allah ada yang jadi kepala daerah, itu diberikan aja, ngerasa diberikan oleh itu. Tapi lihat apa sebaliknya, wa tanzi'u, dan dicabut. Nah, kata mencabut itu karena pada dasarnya orang nggak mau berakhir kekuasaan, ya. Wa tanzi'u al-mulka mimman tasya. Maka sebagaimana Allah memberi kekuasaan kepada siapa yang sesuai dengan kehendak Allah, Allah wa tanzi'u, mencabut. Caranya memang mencabut, karena siapapun gak mau mengakhiri kekuasaan. Tiba-tiba istri saya mati, gak mau, maka saya obati, saya pajui ayam, saya beri makan, karena saya gak mau kehilangan kekuasaan saya. Bahkan yang kepala daerah mahal bayar inspektorat, bayar penegak, macam-macam, karena memang nggak mau kekuasaannya maka cara Allah juga watan zi'u, mencabut, harus dicabut paksa. Nggak ada orang didatangi malaikat, maaf Pak Rohari, waktu itu sudah habis. Oke, saya udah lama nunggu, udah capek jadi bupati. Nah, Pati, udah bisa mengkota, tambah 2 hari 3. Disadari nggak oleh kepala daerah kekuasaannya itu diberikan Allah? Nggak nyadar. Gampang caranya begini. Syafruddin diberi penyakit apa ya, sing paling berfungsi kepala daerah, bisul, udun, bisul silik. Sementara ada kunjungan presiden ke kota saya, pilih hadiri kunjungan presiden, tapi pilih ngekon wakil, bisul wis wabang tinggi. Sudah nggak bisa berkuasa, hanya dikasih bisul sama Allah. Padahal nggak mungkin presiden datang wali kota lagi, sudah hilang kekuasaan. Jadi merasa tidak Allah yang memberi kekuasaan. Wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya. Tapi disadari tidak oleh kita, wa tu'izzu, ada yang dibuat memiliki izzah, kemuliaan. Wa tudhillu man tasya, tapi ada juga yang direndahkan, dihinakan. Jadi kepala daerah malah hina, tapi ada juga yang jadi kepala daerah malah harum namanya, ya. Jadi tidak ada kaitan dengan jabatan. Biyadikal khair, pada akhirnya ya Allah, biyadika, di tanganmu lah al khair, segala hal yang terbaik. Kekuasaan yang saya miliki tidak serta-merta menjadikan saya yang terbaik, kecuali dari dirimu ya Allah. Innaka ala kulli syai'in qadir. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, ayat ini ayat pasrah menghadapi padang mahsyar. Ya. Pertanyaannya, dibacanya setelah mati atau sebelum mati? Belum mati. Dibaca pada saat kita berkuasa. Nah, kan semua berkuasa. Ada kekuasaan sebagai istri, kekuasaan sebagai pemilik mobil,
kekuasaan sebagai pemilik rumah, semua punya kekuasaan. Ya Allah, kekuasaan saya ini tidak akan menjadikan saya mulia kecuali dari Engkau ya Allah. Artinya kekuasaan-kekuasaan apapun yang ada di tangan kita, itulah yang membuat berpotensi membuat persoalan dihisab. Nah ini ya doanya. Kenapa kita berdoa ini? Karena takut menghadapi hisab. Ternyata nih beberapa praktek berdoa ini yang Allahumma ini keliru, malah untuk yang pengen dapat jabatan gitu. Doa ini surga. Pernah nyalon kepala daerah Pak? Wah, awan begini baca doa ini kita menjadi kepala daerah. Salah. Ini doa orang yang sedang megang jabatan gugup menghadapi akhirat. Ya, alhamdulillah. Saya ini memang cuma seorang istri, tapi saya khawatir saya tidak lulus hisab nanti dengan jabatan istri. Apalagi yang dibikin kita masuk presiden. Tulijul laila fil nahari wa tulijul nahara fil laili wa tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayyi wa tarzuqu man tasya bi ghairi hisab. Saya punya kertas nih. Ya. Ini kertas A, ini kertas B. Saya masukkan kertas A ke kertas B. Oh, ini yang benar-benar jatah. Saya masukkan. Maka kertas A menjadi lebih banyak terlihat apa lebih sedikit? Ini kertas A, ini kertas B. Saya masukkan kertas A ke kertas B. Ya. Sekarang lebih banyak terlihat kertas A atau kertas B? Ketika matahari siang dimasukkan ke malam, siang menjadi lebih sedikit. Ya. Itu yang dimaksud dengan tulijul laila fin nahar. Allah memasukkan malam ke siang, berarti malamnya lebih banyak apa lebih sedikit? Sedikit. Sebaliknya kadang dibalik. Wa tulijun nahara fil laili. Sekarang yang dimasukkan bukan malam, tapi siangnya, sehingga siang menjadi lebih sedikit. Kapan itu malam dimasukkan ke siang? Ya ini sekarang nih, siangnya lagi dimasukkan ke malam, sehingga bapak-bapak nggak kebagian malam. Allah yang memasukkan. Kita nggak bisa mengatur waktu. Ya Allah panjangin dikit sih siangnya. Kita juga nggak bisa mengatur waktu. Panjangin dikit malam. Itu kekuasaan Allah. Walaupun koma pirang jam kan, itu tidak bisa kita kontrol. Ya memang ini kan peristiwa alam ya, tidak dikaitkan dengan kita. Allah maunya dikaitkan dengan kita. Lihat, ternyata tanpa disadari malam dan siang itu adalah sesuatu yang dimaksudkan oleh Allah. Berarti malam menjadi lebih sedikit, kita nggak sadar. Atau besoknya siang menjadi lebih sedikit. Sama dengan tidak sadarnya, begitu kita bangun, kita menjadi lebih sedikit umurnya. Terus menjadi lebih sedikit. Beberapa orang tua kayak buahnya fokus pada lah dia mengikuti keberatan yang buat dia. Itu bagus ya, tapi yang kita bicarakan setiap bangun itu tinggal sedikit. Setiap bangun itu tinggal sedikit. Itu tidak disadari. Ya. Sedikit atau berkurang. Ya. Itu ada yang
malam dimasukkan dalam siang, siang ke malam, itu jumlah jam siang harinya lebih banyak. Oh ya, efeknya. Ya kan? Itu efeknya itu. Ya, yang dimaksud di sini ini bukan istiwa alam. Allah ingin menyadarkan kita betapa itu semua di tangan Allah. Ya, disadarin enggak? Itu di tangan Allah. Perhatikan transisinya ya. Kita lihat transisinya. Sebegitu malam dan siang di tangan Allah, maka hidup kita di tangan Allah. Apa yang dimaksud? Wa tuhrijul hayya minal mayyit. Maka Allah mengeluarkan sesuatu yang hidup itu minal mayyit, dari sesuatu yang apa itu? Nah, ini harus dilurusin. Sebetulnya kalau mati, paeh, tewas, sudah tidak bernyawa, itu bukan mayitun. Apa tuh? Hurrimat alaikum mul maitatu. Ya, maitatu. Nah itu bangkai, tewas. Nah ini tewas. Berarti sudah tidak bernyawa. Tapi kalau mayitun itu artinya bukan tewas, bakal mati. Kalau camat, calon mati. Maka mana gaya itu? Watuh rijul hayy. Ya, Allah mengeluarkan yang hidup minal mayyiti, dari sesuatu yang berpotensi mati. Siapa yang berpotensi mati? Ya siapapun yang hidup. Siapapun yang hidup itu mayyitun, bukan mati, berpotensi mati. Wa tukhrijul mayyita, sedangkan apapun yang berpotensi mati itu dikeluarkan oleh Allah minal hayy, dari apapun yang berpotensi hidup. Wa tarzuqu man tasya bighairi hisab, sampai rezeki sekalipun itu dalam kontrol Allah. Bighairi hisab, dengan tanpa apa hisab itu? Perhitungan. Ada 3 sampai 4 arti bighairi hisab. Apa yang dimaksud dengan wa narzuquhu bighairi hisab? Yang pertama, Allah adalah satu-satunya zat otoritatif pemberi rezeki. Punyanya banyak, tidak terhitung. Yang dimiliki Allah itu banyak, tidak terhitung. Saking banyaknya, maka tidak hitung-hitungan pada saat memberi rezeki. Maka bighairi hisab artinya tidak hitung-hitungan, saking banyak.
Tapi yang punyanya terbatas pasti hitung-hitungan. Sekaya apapun orang itu, wakaf 2 miliar, dilihat lagi saldonya, lumayan masih 600 miliar, kita bisa wakaf lagi, hitung-hitung terus. Besoknya wakaf lagi ke Muhammadiyah 100 miliar, Persis 100 miliar, NU 100 miliar, Pak tinggal 13 miliar, besok masih bisa wakaf lagi, dihitung terus, walaupun wakaf lagi, karena yang dimiliki terbatas, tapi yang dimiliki Allah tidak terbatas, maka tidak hitung satu ya. Artinya sama bighairi hisab. Yang kedua bighairi hisab itu artinya tidak membuat perhitungan. Yang taat saya kasih, yang tidak taat tidak saya kasih. Nyatanya yang kafir dapat oksigen, yang tidak sholat tetap bisa ambekan, tetap bisa menggunakan kaki, tangan, matanya, bisa menikmati rambutnya panjang, dan pada usia tertentu dapat rezeki Allah berubah warna rambutnya jadi putih, padahal orang kafir, Kristen, karena bighairi hisab. Cara Allah memberi rezeki itu tidak dibuat perhitungan berdasarkan kasab dan amal. Itu cara Allah memberi rezeki. Jadi rezeki tidak ada kaitan dengan amal. Rezeki. Makanya kalau ada orang beribadah karena nyari rezeki, setan. Karena amal itu untuk akhir. Dan amal itu kan perbuatan. Jadi kalau saya dagang dari pagi sampai malam tersebut amal atau bukan? Para hali itu sedang mencari nafkah dengan cara berdagang. Amal para hali itu adalah bertanggung jawab pada keluarga, termasuk badan dewa. Kan tidak mungkin menganiaya diri dengan tidak mencari nafkah, tidak makan. Nah, kegiatan amal mencari nafkah itulah yang dibawa ke akhirat. Sedangkan kasabnya adalah karena biidznillah Allah hanya memberi rezeki berdasarkan yang diberi izin oleh Allah. Izinnya apa? Nggak ada orang diam dapat rezeki tambahan. Rezeki yang given mah ada oksigen, mata gelang itu kan dia juga bisa. Tapi orang tidak dagang nggak dapat uang, dia menung bayar mulu. Nah, itu. Yang ketiga bighairi hisab, saking banyaknya kita terima, memang nggak bisa gitu. Nah, itu berbeda dengan yang pertama ya. Allah itu yang pertama adalah zat yang maha memiliki, banyak tidak terhitung. Saking banyaknya pada saat memberi tidak hitung. Nah yang ketiga juga bighairi hisab, kita ini penerima. Coba-coba menghitung nggak akan bisa dihitung. Saking banyaknya yang diberikan nggak bisa dihitung. Saking banyak. Nah itu yang sering kita pahami selama ini ya. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Kalau kita coba hitung nggak akan bisa ketemu angkanya. Itu bighairi hisab juga. Yang terakhir, yang keempat, tanpa diduga, tanpa diperkirakan. Ini jarang dipakai tapi ada juga yang memegangnya. Tanpa diduga, tanpa diperkirakan. Saya lebih senang menyebutnya barokah ya, tapi bighairi hisab jangan begitu. Jadi dagangnya kudunya oleh sewu, berjuli turunnya itu bighairi hisab. Wallahu a'lam bishawab. Yang tambah nomor 4 nih ya, bighairi hisab tanpa perkiraan.
Tapi itu jadi negatif kan Ustaz, yang seharusnya untung 1.000 karena dia nakal menjadi Nah itu mah namanya bukan gerisah, sudah diduga nakal. Diduga nakal. Saya lebih senang pengertian yang keempat itu malah barokah. Mahiyal barokah itu apa itu barokah? Barokah adalah antara realita dengan ekspektasi nggak kelop. Saya masak nih, seekor bebek. Duh, cukup nggak ya? Cukup nggak ya? Ekspektasi saya jelek. Kayaknya nggak cukup nih, orangnya 12, bebeknya 1. Itu primernya. Akhirnya waktu yang ditunggu datang 12 tahun itu. Bebek saya nggak berubah 1 ekor, dimasak rambe. Ternyata dimakan 12 orang masih sisa. Tidak sesuai ekspektasi. Itu disebut al-barokah. Ya Allah, alhamdulillah ya ada barokah. Allah memberkahi masakan bebek yang saya juga tidak cukup dibikin cukup oleh Allah. Itu namanya barokah. Tapi ya mirip dengan bigori hisab yang keempat ini. Wallahu a'lam bishawab. Kita teruskan. Ini berkaitan dengan ayat yang tadi di pembukaan, ayat berikutnya ini. Maka sudah tahu ya, kita nggak boleh berjudi menghadapi akhirat ya, nggak boleh, karena akhirat itu pasti. Amal yang bid'ah, yang tidak didasarnya pakai hangus, sudah pasti. Maka persiapkan kita menghadapi akhirat dengan baik. Salah satunya adalah pilih teman, pilih wali yang memang tidak punya resiko di akhirat. Maka Allah menyatakan, la yattakhidul mu'minuna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Wa may yaf'al dzalika falaysa minallah fi syai' illa an tattaqu minhum tuqat. Wa yuhadzirkumullahu nafsah wa ilallahil masih. Kata kuncinya wa ilallahil masih. Semua kita ini kepada Allah kembali. Yang pasti menemui Allah di akhirat nanti untuk mempertanggungjawabkan semua hal di dunia. Maka jangan salah memilih teman, jangan salah memilih wali. La yattakhidul mu'minuna al-kafirin. Maka orang mukmin tidak boleh menjadikan al-kafirina, orang kafir itu aulia, wali-wali. Ada yang mengartikan pemimpin, ada yang mengartikan teman baik. Tapi kita sudah pernah bahas di Ramadan kemarin. Bayangkan kita masih kelas SD, dinilai tidak cakap bayar SPP, tidak cakap mengurus administrasi, maka kita menunjuk wali. Biasanya orang tua kita, ibu kita pasti. Maka ibu kita jadi wali murid, maka ibu kita rapat, saya mah tetap sekolah. Begitu juga anak perawan kita gak bisa menikahkan dirinya sendiri, maka butuh wali, namanya wali nikah. Jadi wali adalah siapapun dia yang mengurusi di tengah-tengah kita nggak mampu mengurusi. Yang pasti wali kita itu Allah, yang pasti. Nah, di luar Allah siapa? Tidak boleh orang kafir, tidak boleh orang kafir. Lalu ada yang mengambil keuntungan dari sini. Ustaz, saya naik pesawat, pilot saya orang Kristen. Saya harus membangun kepercayaan, menjadikan pilot saya sebagai bagian wali saya. Bukan itu kali, itu mah antum alamu bi umuri dunyaku. Kamu lebih tahu urusan muamalah dunia. Lah sopir mau perlu dideleng agamanya. Yang perlu dideleng cak kemampuan
SIM pesawat takut Pak. A, B, C, P pesawat. Nggak ada kaitan agama. Ini wali itu tidak sesederhana itu. Wali itu adalah siapapun orang yang menutupi kelemahan kita. Itu wali. Pemimpin wali bukan. Ya dalam keadaan tertentu ya wali. Sahabat ya wali kita. Tapi petukang, sopir, direktur kita itu bukan dalam pengertian wali di situ. Itu mama. Jadi wali adalah yang bisa menyandera psikis kita sehingga Pak salat Pak nurut kita salat Pak jangan takbir nurut terus takbir karena merasa pernah saya nggak mungkin membantah perintah mungkin itu wali kita. Nah, itu wali. Nah setiap kita punya wali yang mempengaruhi hidup kita, ya, menentukan. Jangan coba-coba memilih wali itu dari orang kafir. Min dunil mu'minin, ketika nyata-nyata ada orang mukmin. Min dunil mu'minin, ketika nyata-nyata ada orang mukmin. Berarti ada kemungkinan para wali di suatu camp Kristen kafir. Mana bisa? Tidak ada orang mukmin. Ini larangan keras. Bayangkan ada orang lebih lengket dengan orang Kristen, klan tetangganya sini Islam, itu meremehkan. Bahkan oleh kue roti. Wih, roti enak, saking merasa enaknya dia pengen berbagi. Tetangganya Islam, ada tetangganya Kristen, tapi dia lebih senang ke Kristen. Dilompat itu tetangga milih Kristen, nggak boleh. Min dunil mu'minin, selama masih ada orang mukmin. Wa may yaf'al dzalika falaysa minallahi syai'. Siapa-siapa sing nekat menyepelekan orang mukmin dengan lebih memilih orang kafir sebagai wali, maka Allah tidak tanggung jawab kalau ada apa-apa. Yang pasti ada apa-apa di akhirat. Tapi di dunia juga mungkin ada apa-apa. Kalau Allah ngomong, seret ya tanggung jawab ya. Itu kira-kira primer. Artinya Allah memberitahu pasti akan ada apa-apanya. Kan Allah enggak nebak. Allah memata. Kecuali yang ngomong para wali. Seret ke yang bokan ting kubating anapa sakit buru-buru. Tapi kalau mesti ngomong Allah iya tahu kan pasti maha tahu. Sehingga kalau lo ngomong lamun anapa aku serenya pasti akan ada apa. Illa antattaku minhum tuqa. Ini boleh diabaikan. Akhirnya terpaksa, situasinya tidak menguntungkan. Karena kalau saya berteman dengan orang mukmin, mungkin saya terbunuh, bisa disandera, bisa dalam situasi perang, maka itu boleh berbohong. Iya betul. Saya lebih respect ke kamu, saya nggak senang untuk dia. Tapi urusannya nyawa, bukan pekerjaan, nyawa. Sebab kalau gini nyawa saya ditembak tidur, maka saya berbohong seolah-olah saya lebih respect kepada orang kafir. Berbohong berarti dalam keadaan sebenarnya nggak bohong. Apa disebut berbohong sementara? Iya, jadi itu yang dilihat. Berarti dalam keadaan normal tidak tertekan, demi Allah sama sekali nggak boleh menjadikan orang kafir itu sebagai teman.
Tapi kalau pura-pura berteman boleh, pura-pura sebenarnya nggak boleh. Paham nggak? Ya, saking tidak bolehnya maka boleh kamu pura-pura berteman, pura-pura. Ustaz, ini malah ibadah Pak, muamalah. Kalau misalkan Yang tadi yang pilot itu muamalah, yang bukan pilot ini memang bukan muamalah, yang bisa menyangkut akidah ibadah. Kan masing-masing punya kan wali kan, orang-orang penting yang mempengaruhi ibadah kita, orang-orang penting yang mempengaruhi akidah kita, yang kadang-kadang sirani pernah apa ngatur oleh kita kunci, ya kan sering kan kita kayak sirani pernah apa nih kita ngatur oleh kita wali duduk. Nah, itu berarti ada orang-orang penting di sekitar hidup kita. Wa yuhadirukumullah nafsan wa ilallahil masir. Wa yuhadirukumullah nafsahu, cukuplah Allah atau Allah akan terus-terus mengingatkan dirinya. Bahayanya memilih teman bukan dari kalangan mukmin. Sampai di situ ada pemikiran begini. Pemikiran ini aja. Ini yang dimaksud kafir bukan Kristen. Ini dimaksud kafir. Yang dimaksud kafir di sini adalah siapapun yang melawan Allah. Itu kafir. Berarti bisa jadi dia orang Islam, ngajak korupsi, kafir nggak? Kafir. Kalau ada orang Islam tapi kelakuannya ngajak maksiat, jangan jadikan teman. Kalau dia teman kita, maka putus. Itu satu pemikiran. Namun pemikiran itu, jadi gini, saya ulangi. Ada pemikiran orang kafir yang dimaksud di ayat ini tidak menunjuk kepada akidah lain. Maaf, misal Kristen, Hindu, Buddha. Tapi boleh jadi juga menunjuk kepada wong Islam atau siapapun yang memang melawan Allah, maksiat, misal korupsi, agamanya berubah. ada misal korupsi atau misal ahli bid'ah Atau ahli bid'ah. Nah, berarti bisa jadi orang kafir itu wong Islam. Berdasarkan pemikiran itu maka pertemanan kita putus atau harus diputus. Nah, namun nih, pemikiran ini rupanya dibawa. Berarti kafir bukan orang Kristen ya, bisa orang Islam ya. Ya, pegang dulu ya. Berarti tidak ada dong larangan memilih kepala daerah orang Kristen. Paham nggak? Dari pemikiran itu. Kalau belum paham saya ulangi. Jadi pemikiran tadi dibangun dalam rangka untuk membuat kesimpulan memilih kepala daerah yang non Islam boleh. Kan premis awalnya bagus tuh, bahwa orang kafir tidak merefer kepada beda agama. Boleh jadi siapapun dia yang maksiat pada Allah. Berarti ada kemungkinan orang Islam itu disebut kafir. Kalau kita menemukan teman kita orang Islam mengajak pada kemaksiatan, putus. Itu premis awal. Dari ini maka dibangun pemikiran lanjutan. Berarti ini bukan soal orang Kristen ya, ini siapapun ya.
Berarti memilih pemimpin yang non-Islam boleh dong. Kalau memang nggak boleh, maka pemikiran yang tadi harus dibatalkan, bahwa kafir adalah non itu pentingnya cermat dan hati-hati ya. Yang pasti wa ilallahil masir, semua kita harus mempertanggungjawabkan di akhirat. Tidak boleh main-main soal kita berteman dengan siapa. Tidak boleh panas pura-pura nggak berteman, hanya tidak ingin ketahuan oleh para hamba. Kenapa? Ini penting. Sampai oleh Allah dikunci, lihat. Qul, katakan Muhammad, in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamullah. Allah tahu kok yang kamu sembunyikan. Maka Allah tahu yang kamu tidak sembunyikan. Yang tidak disembunyikan aja Allah tahu, apalagi yang tidak. Maka jangan coba pura-pura soal kita berteman dengan siapa. Jangan coba pura-pura kita memilih siapa. Kemarin kepala daerah milih yang kafir apa enggak? Semua akan dimintai pertanggungan di akhirat. Inilah ini kesana. Wa ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard. Kalau cuma isi hati kamu beneran atau enggak, itu kecil. Karena Allah juga tahu seluruh hal di langit dan bumi ini. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Dan Allah itu terhadap segala sesuatu maha berkuasa. Yaitu tentang konsekuensi memilih mukmin dan konsekuensi menjadi kafir. Kalau kita memilih mukmin, jangan berteman dengan orang kafir. Jangan pura-pura tidak berteman, padahal berteman. Semua akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat. Itu yang pertama. Yang kedua, jarang kita mengkaitkan berteman itu dengan urusan akhirat. Selalu dikaitkan dengan urusan kenyamanan bermuamalah. Kecuali terpaksa gak ada bos lagi, yang bermuamalah dengan orang kafir. Tetapi jangan pura-pura tidak nyaman. Allah tahu kok. Allah tahu yang sebetulnya. Ternyata kita sebenarnya nyaman berinteraksi, bermuamalah dengan orang kafir. Mestinya tidak nyaman karena kepaksa. Nah, Allah pengen kita mengkaitkan persoalan ini dengan akhirat, bahwa semuanya akan berbahaya karena Allah tidak mau tanggung jawab kalau ada apa-apa resiko di akhirat. Kita lengkapi satu ayat lagi, ini menjadi kesimpulan. Yauma tajidu kullu nafsin ma 'amilat min khair mahdur. Takutlah kalian pada hari di mana segala yang kita amalkan itu akan kita temukan min khairin, berupa kebaikan itu muhdor, dihadirkan, dijogrogaken. Kok bengen lakon iki sing becik, iki sing anu. Muhdor, digabrugaken. Walaupun sudah coba. Kan yang becik, yang anu, yang baik dan semuanya digabrugaken. Ini kamu pura-pura ya selama ini, itu yang sebenarnya. Ini soal yang pura-pura. Wa ma 'amilat min su'in tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida. Dan amalan-amalan yang
itu tawaddu, maka orang-orang itu ingin lamun lebih lawas mandi mau begitu. Nah sekarang kita asuh dulu. Ada zambul, ada su, ada khoto, ya, ada su, ada sayyi'ah. Min su, jadi su adalah dosa yang apa ya? Yang kita tidak tahu dosa tidak dosanya. Kita tidak mau tahu dosa tidak dosanya, itu su. Nah, orang yang terbenam di dalam su dosa asaian itu tawaddu, berangan-angan. Ya cepat mati sih, cepat mati sih. Nggak mau kan kayak cepat mati kan. Wong lagi happy, lagi suka-suka. Wa yuhadirukumullahu kok ke situ. Oh diulang lagi ya. Oh saya itu lompat ya. Wa yuhadirukumullahu nafsahu wa yuhadirukumullahu nafsahu. Allah memberi peringatan kepada dia. Wallahu raufum bil ibad. Itu karena Allah itu maha penyayang kepada hamba-hambanya. Jadi hati-hatilah ketika sudah kepenakan berkawan dengan orang kafir. Itu pengen cepat berakhir. Pengen cepat berakhir. Hati-hati. Ini Allah itu mengingatkan karena Allah itu Raufum bil ibad. Kenapa? Karena orang kafir tidak memikirkan nasib akhirat kita. Yang memikirkan nasib akhirat kita orang mukmin. Nah, daripada ngatohaken yang wong liyan, mendingan badan deh ngerunyani badan deh perhal. Padahal kan mau mikirakan wong tuh. Mendingan mikirakan badan deh. Nasib di akhirat. Sebetulnya ngarangnya jangan coba-coba percaya pada teman yang tidak memikirkan masalah akhirat kita nanti. Kalau gue juga simpel ya, dari 8 ayat ini bukan soal kepala daerah, bukan soal ahok. Jadi kalau membuat kita bangunan akhirat itu nggak tebak-tebakan, dia sesuatu yang pasti. Larai tidak ada keraguan. Jangan main-main soal akhirat. Jangan coba-coba cari teman yang tidak mikirkan akhirat kita. Itu doang kesimpulan. Nah, cuma ayat ini sering dipakai untuk pemilihan kepala daerah. Padahal kaitannya dengan soal akhirat. Besok kita lanjutkan dengan ayat berikutnya. Aku qouli hadza wa astaghfiru innahu ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.